Di bawah 5% orang yang baru memiliki polis syariah. Oke. Ya, di bawah 5%. Menurut aku ya asuransi syariah ini kan sekarang udah ngikutin zaman ya, udah serba digital. Jadi pada saat aku pembuatannya itu cukup mudah karena sekarang udah serba digital. Berarti kalau aku nggak agamanya itu, kira-kira boleh nggak ya Pak memiliki asuransi jiwa syariah juga? Halo sahabat asuransi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget kita bisa ketemu nih di bulan Ramadan ini ya, tahun 2024. Gimana puasanya sejauh ini? Semoga lancar-lancar semua ya sahabat asuransi ya. Pas banget karena bulan Ramadan nih, kita pengen ngebahas sesuatu yaitu yang lebih dalam tentang asuransi syariah. Mungkin sahabat asuransi ada yang sudah tahu, ada yang udah jadi nasabahnya, atau mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Soalnya asuransi jiwa itu punya beragam jenis dan juga manfaatnya nih. Salah satunya adalah asuransi syariah yang akan lebih kita bahas hari ini. Seru banget kan nambah pengetahuan baru tentang asuransi syariah. Makanya aku gak akan sendirian ya. Di sebelah aku sudah terdapat narasumber yang keren-keren banget. Yang pertama tuh adalah Pak Karyadi Pranoto selaku Director and Chief of Syariah Officer Manulife Indonesia, atau yang lebih akrab kita sapa Pak Oti. Halo Pak Oti. Halo Cindy. Dan sebelahnya juga nih yang gak kalah seru adalah Nadia Safira. Nah kalau Nadia ini adalah nasabah juga ya dari asuransi syariah Manulife Indonesia. Halo Nadia. Halo Kak Cindy. Wah seru banget kita ngobrol-ngobrol ya. Okay. Tentang asuransi syariah nih ya. Pak Oti nih sebelumnya ya, tapi sebelum aku ngobrol-ngobrol, kita ngobrol-ngobrol di sini ya, kita mau ngingetin dulu. Buat sahabat asuransi di rumah nih, jangan lupa subscribe dong ya. Subscribe channel ini, komen-komen juga yang banyak. Barangkali ada punya pertanyaan boleh langsung di chat juga di kolom komen di bawah sini. Nah langsung aja mungkin ke pertanyaan pertama. Aku ke Pak Oti dulu kali ya. Pada dasarnya Pak mungkin bisa dijelasin gak sih asuransi syariah tuh apa gitu. Mungkin apa bedanya dengan asuransi yang lain. Ya, terima kasih Cindy. Jadi pada dasarnya namanya juga asuransi ya. Asuransi kan menanggung resiko ya. Tentunya sama sih sebenarnya, hampir sama dengan asuransi jiwa konven. Nah bedanya adalah asuransi jiwa syariah adalah prinsip dari asuransi jiwa syariah adalah tolong menolong. Tolong Ya, menolong. tolong menolong antara siapa? Antara sesama peserta dari asuransi jiwa syariah tadi. Gitu ya. Dimulai dari mana? Dimulai dari akad yang dibuat antara si peserta ya dengan perusahaan yang menyelenggarakan asuransi jiwa syariah ya. Kemudian adanya kontribusi ya. Kalau di konven mungkin kita kenalnya dengan premium kali ya. Premi betul. Ya, premi. Tapi kalau kita bicara di asuransi jiwa syariah ya atau produk-produk syariah itu dikenal dengan kontribusi. Oke. Nah, yang bedakan apalagi dengan konven gitu ya. Nah kontribusi ini nantinya akan dibagi ke dalam beberapa pos lah, kalau kita bilang pos kayak gitu ya. Ada yang namanya dana peserta, ada yang namanya dana tabaru, ada yang namanya dana perusahaan. Nah ini yang sekilas mengenai apa sih beda antara asuransi jiwa syariah dengan asuransi jiwa konvensional. Oh oke. Itu yang membedakan, ada beberapa istilah-istilah baru juga ya yang bisa kita tahu nih sahabat asuransi. Tapi kalau untuk keunggulannya Pak gitu, keunggulan dari asuransi syariah. Karena kan setahu saya mungkin beberapa prinsip asuransi itu mungkin sama aja gitu. Atau ada bedanya gak sih yang membuat si asuransi syariah ini lebih oke gitu? Ya. Nah ini juga perlu diketahui oleh sahabat asuransi bahwa asuransi syariah atau produk-produk syariah itu memiliki beberapa keunggulan ya. Salah satu contoh yang saya bisa sampaikan adalah udah pasti kalau ada satu hal gitu ya, ada manfaat yang bisa diberikan kepada peserta yang mengalami kerugian dari dana tabaru. Karena dana tabaru tadi sudah diposkan sendiri-sendiri berbeda dengan konvensional. Itu satu. Jadi yang mengalami kerugian ada klaim yang dibayarkan ya. Tapi untuk orang-orang yang tidak mengalami kerugian ya kontribusinya ada gitu ya. Ya kita akan berikan nanti di akhir tahun biasanya berbentuk surplus underwriting. Kelebihan ya. Jadi kalau antara dana tabaru yang ada dengan klaim yang terjadi, total dana tabaru yang masih lebih besar dibanding klaim, untuk polis-polis yang tidak yang tidak mengalami klaim di tahun tersebut, ada surplus yang kita bayarkan. Nah ini yang nggak dipunyai sama asuransi konvensional. Jadi ini adalah salah satu kelebihan yang banyak diminati sama pemegang polis seperti Nadia mungkin ya. Nanti kalau Nadia nggak mengajukan klaim ada surplus underwriting yang bisa dibayarkan.
Oh, surplus underwriting. Aku nanya lagi nih ya Pak, mungkin karena aku belum jadi nasabah juga. Jadi kalau 1 tahun ini nih 2024 gitu, aku sebagai pemegang polis asuransi jiwa syariah, aku nggak ada klaim gitu. Oh ternyata nanti di akhir bisa dapat surplus underwriting ini. Betul Cindy. Wah menarik juga ya, tuh kan. Boleh deh kalau gitu aku tanya ke Nadia deh. Nadia ini kan nasabah juga ya untuk asuransi jiwa syariah gitu. Kamu kalau boleh tahu udah berapa lama jadi nasabah? Oke, jadi kebetulan aku punya asuransi syariah itu sama adik kandung aku. Ya. Nah, belum ada setahun sih aku punya asuransi, tapi selama aku sudah punya asuransi itu aku ngerasa jadi lebih secure, jadi lebih percaya diri dan ngerasa seneng karena aku juga suka sama konsep dari asuransi syariah ini yang tolong menolong gitu. Kalau dia kan kalau aku lihat dari wajahnya kayak masih muda gitu ya. Kenapa nih kok muda-muda apalagi sama adenya lebih muda lagi. Kenapa dari muda udah pengen punya asuransi, udah jadi nasabah atau pemegang polis. Karena mungkin banyak nih teman-teman juga yang seumuran dia atau seumuran kita-kita tapi masih belum gitu punya asuransi. Oke, jadi bagi aku sendiri proteksi penghasilan itu sangat penting ya, apalagi di usia aku yang cukup muda. Nah, selain dia affordable, terus terjangkau, santunannya itu juga cukup besar Kak. Oke. Nah, terus resikonya juga kecil. Oke. Jadi dan selain itu aku juga suka sama konsep yang tolong menolong ini. Oh iya benar. Gitu. Nah selain itu juga tadi udah disampaikan sama Pak Oti, kita juga akan dapat surplus underwriting. Jadi kalau misalnya seandainya aku sehat, aku akan dapat surplusnya. Nanti yang sakitnya akan dapat dana klaimnya gitu. Benar ya, wih. Saya boleh tambahin ya? Boleh Ya, dong Pak. Biasanya anak-anak yang muda ini yang kalau beli asuransi jiwa, dia lebih melihat bahwa karena masih muda, kontribusinya akan lebih sedikit tuh. Nanti aja deh gitu ya. Maksudnya adalah bayar kontribusinya lebih kecil. Iya. Dibanding saya mesti menunggu nih atau 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi gitu ya. Karena semakin tua usia ya, premi yang dibayarkan, kontribusi yang dibayarkan akan semakin tinggi. Bertambah. Tetapi ya semakin tinggi dengan UP yang sama gitu ya. Jadi kalau masih muda gitu ya, biasanya bayar kontribusinya kecil tapi UP-nya bisa jadi tinggi. Oh. Jadi itu biasa yang mereka cari. Atau mereka cari bentuk satu produk yang kayak tabungan. Kayak tabungan. Gitu ya. Nanti dalam certain period gitu ya, apa yang sudah dikontribusikan saat ini, nanti di waktu jatuh tempo uang itu kembali. Bisa gitu ya Pak? Bisa gitu. Jadi macam-macam sih produk di lapangan ya. Setiap insurance punya inovasi sendiri mengenai produk-produk yang mungkin menarik buat masyarakat di sana gitu loh. Wah banyak pilihannya ya, bener ya. Jadi seolah-olah kita sambil menabung juga tapi dapat manfaat asuransinya. Betul. Atau mungkin itu dia tadi yang kata Nadia, mungkin resikonya masih kecil nih. Jadi menguntungkan lumayan ya kalau memiliki asuransi jiwa dari sekarang teman-teman. Nah tapi Pak kalau syariah nih kan sebelumnya identik dengan salah satu agama aja gitu ya. Kita sering dengar oh berarti kalau aku nggak agamanya itu kira-kira boleh nggak ya Pak memiliki asuransi jiwa syariah juga? Ya kebanyakan orang berpikir kayak gitu ya. Identik sama satu agama gitu ya, syariah ya muslim lah gitu ya, Islam lah gitu ya. Tapi dalam kenyataannya nggak seperti itu ya. Di tempat kita bekerja bahkan pemegang polis sebagian besar malah non muslim. Wow Ya. menarik ya. Kontribusi terbesar bahkan dari non muslim. Oke. Ya. Agent yang menjual bahkan banyak juga non muslim. Ya. Jadi produk ini produk universal sebetulnya, bisa Universal. dinikmati sama semua orang, Oke. baik muslim maupun non muslim. Penjualnya bisa muslim maupun bisa non muslim. Karena kenapa mereka tertarik sama produk ini? Tadi konsep tolong menolongnya yang membuat mereka tertarik akan produk syariah. Menarik. Jadi tidak membedakan suku, agama atau ras atau golongan tertentu. Bahkan yang menawarkan juga bisa jadi yang non muslim gitu, termasuk juga pemegang polisnya ya. Menarik. Kalau perbedaan yang paling signifikan gitu ya dari tadi Pak, mungkin istilah satu premi, satu kontribusi, atau mungkin ada pengelolaannya kah yang berbeda atau timbal baliknya yang lebih mencolok lagi nih dari si asuransi jiwa konvensional yang mungkin udah pada teman-teman miliki sama asuransi jiwa syariah Pak. Saya bicara konsepnya aja ya. Kalau asuransi jiwa konvensional dia lebih kepada transfer risk. Oke. Jadi risikonya ditransfer. Ditransfer kemana? Ditransfer ke asuransi jiwa yang konven. Jadi yang menanggung risikonya ya adalah si asuransi jiwa tadi tuh. Ya.
Resiko muncul, asuransi jiwa bayarin, resiko muncul, asuransi jiwa bayarin. Ya. Nah, tetapi yang membedakan dengan asuransi jiwa syariah ya bukan transfer risk, tapi dia sharing risk. Sharing risk. Sharing risk di mana? Di antara sesama para pemegang polis dari produk syariah tadi, ya, yang mana risiko itu di sharing di dalam bentuk pot tadi yang disebut dana tabaru. Dana tabaru, ya. yes. Nah nanti kalau ada kerugian yang dialami oleh salah satu peserta, maka uang dari dana tabaru itu yang akan dibayarkan ke peserta yang mengalami kerugian. Oh oke. Nah ini konsep awal yang membedakan antara asuransi jiwa konvensional sama asuransi jiwa syariah. Ya. Selain itu juga tadi yang saya sampaikan di awal, karena sifatnya transfer risk, maka uangnya itu masuk semua ke perusahaan kan. Kalau di sharing risknya ke dana tabaru, tapi ada kontribusi juga yang ke dana perusahaan, ada kontribusi yang ke dana peserta. Yang ini sudah membedakan antara pot-potnya. Ya. Nah, selain itu juga konsep tolong menolong tadi dan surplus underwriting yang tentunya menjadi biasanya keunggulan utama kenapa orang menjual asuransi syariah atau produk syariah. Oke, berarti dari konsep tolong menolong itu menarik ya Pak ya. Jadi kalau misalnya aku punya asuransi yang lebih besar gitu atau tabungan yang lebih besar, mungkin bisa saling membantu teman-teman yang ngajuin klaim duluan daripada aku gitu. Menarik. Sharing risk yang tadi dijelaskan sama Pak Oti gitu ya. Nah kalau perbedaan klaimnya. Nah kalau Nadia sendiri udah pernah klaim belum nih? Kebetulan belum dong ya berarti. Jangan sampai gitu ya. Tapi selain asuransi jiwa, kamu punya asuransi lain juga gak? Yang syariah? Aku baru punya asuransi pertama yang ini syariah. Wah keren nih asuransi jiwa ya. Jarang soalnya biasa kan kalau orang mungkin asuransi kesehatan gitu ya. Ternyata asuransi jiwa syariah. Nah kalau proses klaimnya, mungkin kalau Nadia kan belum klaim jadi kita belum bisa tanya nih pengalamannya. Cuman kalau proses klaimnya sendiri atau sumber dananya di asuransi jiwa syariah nih ada perbedaannya gak sih Pak dengan asuransi konvensional? Ya, kalau di asuransi jiwa syariah, klaimnya itu nanti diambil dari dana tabaru tadi tuh. Dana tabaru, yang ada sharing risk tadi tuh. Di situ tuh uangnya diambil untuk bayarin kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang ada di asuransi jiwa syariah. Nah tapi kalau konven keluarnya dari asuransi jiwa konvennya kepada si peserta. Itu yang membedakan antara pembayaran klaim dari mana posnya untuk yang syariah dan konvensional. Tapi untuk prosesnya, ya proses pembayaran klaim, saya pikir tidak jauh berbeda antara proses di asuransi jiwa konven sama proses yang ada di asuransi jiwa syariah. Sama-sama prosesnya, cuman potnya aja beda pengambilan pengambilan dana buat bayar kerugian tadi. Dari pot yang mana gitu ya. Kalau yang satu dari dana tabaru itu tadi, kalau yang satu mungkin langsung dari si perusahaan asuransi jiwa tersebut. Mirip-mirip ya, sahabat asuransi ya. Jadi mungkin gak terlalu susah dan pastinya proses klaim sama aja gitu. Apalagi untuk asuransi jiwa. Nah tapi boleh gak nih Pak, ini mungkin teman-teman udah ada yang wah menarik nih ya asuransi jiwa syariah gitu ya. Ada yang tertarik tapi udah punya nih asuransi jiwa yang konvensional nih. Kalau kita mau nambah syariah juga apakah itu nanti akan gimana-gimana atau sebenarnya gak masalah nambah aja punya dua? Sebenarnya kan gini ya, konsep awalnya kalau kita bicara jiwa kan gak ada nilainya ya Mbak Cindy ya. Betul. Jiwa tuh gak ada nilai. Apakah jiwa saya dinilai 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar kan gak ada nilainya ya. Jadi konsepnya adalah orang boleh mempunyai UP setinggi-tingginya kan ya. Bisa beli di asuransi konven, bisa juga dibeli di asuransi syariah ya. Biasanya yang terjadi lagi nih, di asuransi konven ada batasan tertentu sampai dia nggak harus melakukan medical check up. Medical check up. Ya. Nah, sampai di situ misalnya 2 miliar atau 2,5 miliar gitu ya. Kalau lebih dari 2,5 miliar dia mesti lakukan medical check up tuh. Ya, ada apalah yang mesti dicek gitu ya. Nah, untuk menghindari kalau dia mau punya premi 3 miliar, kan udah lebih dari 2,5 miliar, kita mesti medical check up. Untuk menghindari itu biasanya mereka beli nih yang 2,5 katakan di konven, ya tambah 500-nya di syariah. Oh gitu. Atau kalau dia mungkin dananya ada, 2,5-nya di konven, 2,5 lagi di syariah, ya total 5 miliar tanpa medical check up. Itu bisa lakukan. Karena konsep awalnya adalah
nilai diri kita kan nggak ada nilainya gitu. Benar. Jadi kita boleh punya nilai yang setinggi-tingginya. Oke, jadi dikombinasikan aja Iya. nih sahabat asuransi ya, sesuaikan sama biaya juga, dana yang kita miliki pastinya dan juga manfaat apa yang pengen kita dapatkan gitu loh dari asuransi jiwa ini gitu ya. Nah kalau syariah nih bisa mengcover critical illness juga nggak Pak? Karena kalau beberapa penyakit kita kan nggak tahu ya sekali lagi ya, penyakit bisa datang kapan aja atau mungkin buat orang tua ada yang lagi mau prepare nih untuk orang tuanya. Apakah asuransi jiwa syariah juga bisa mengcover critical illness ini? Ya, kembali ini kan bicara inovasi produk yang diluncurkan masing-masing perusahaan asuransi jiwa syariah ya. Tentunya di pasar sana ada beberapa produk yang critical illness-nya syariah gitu. Ada yang critical illness-nya syariah atau misalnya ada basic-nya lalu ada riders-nya di critical illness, ada yang seperti itu. Ya, tergantung nanti kebutuhannya kita maunya seperti apa gitu ya. Oh, saya butuh critical illness ya, berarti kita cari perusahaan asuransi jiwa yang menyediakan critical illness. Ya, ada yang berbentuk standalone, ada yang berbentuk riders. Oke. Itu bisa dipilih. Bisa dipilih sesuai dengan produk dari macam-macam juga penyedia asuransi jiwa syariah gitu ya. Kalau Nadia sendiri nih aku pengen tanya juga, dipengaruhi orang tua gak sih? Karena kan biasanya kalau asuransi jiwa tuh ya itu dia tadi kembali lagi. Mungkin anak-anak muda sekarang udah banyak tapi normally atau kebanyakan itu mulai yang usianya mungkin 30-40an tahun ke atas itu udah pegang nih asuransi jiwa. Kalau dari orang tua kamu sendiri ada sempat nganjurin gak atau memberi saran? Iya, sempat ngasih rekomendasi sih kayak produk bagusnya di sini nih gitu. Oke, jadi terpengaruh Iya. gitu ya. Ketika bikin polis gitu atau kayak pengen jadi nasabah asuransi jiwa syariah, kalau pengalamannya Nadia sendiri cukup mudah gak sih? Nah, karena menurut aku ya asuransi syariah ini kan sekarang udah ngikutin zaman ya, udah serba digital. Jadi pada saat aku pembuatannya itu cukup mudah karena sekarang udah serba digital dan untuk kontribusinya juga sekarang udah bisa auto debit Kak. Gitu. Ini juga ya salah satu kelebihan mungkin ya. Yang bayar ayah. Bayar sendiri. Oh, sendiri. Wih, keren. Ayahnya suruh bikin juga nih besok-besok nih ya. Harus gitu ya. Oh, jadi kita tinggal diem-diem aja, tentuin tanggal, auto debit udah otomatis terbayar sendiri ya. Betul. Terus kita juga bisa ngeliat polis kita di polisi kita. Sama kita bisa lihat nilai besaran polis kita nih di aplikasi digital. Jadi udah bisa lihat di kapan aja lah sama di mana aja gitu. Wah, menarik. Jadi emang sekarang serba digital ya, Pak Oti ya. Jadi termasuk asuransi jiwa syariah juga nih, jangan mau kalah ya sama asuransi jiwa yang lain gitu. Kita dengar bahkan udah banyak yang punya aplikasi-aplikasi sendiri, mudah banget. Jadi mau kontrol juga tinggal lihat aja di aplikasi masing-masing gitu. Dan kalau dari segi keamanan sendiri Pak, berarti ini juga diawasi kah oleh Kementerian Agama gitu Pak pendanaannya? Ya, yang pasti ada pengawasan dari OJK sebagai regulator kita kan ya. Ya, dan kedua juga, nah ini yang beda juga sama yang konven. Di asuransi jiwa syariah itu pasti ada perwakilan dari Dewan Syariah Nasional MUI. Oke. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk DPS, Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah. Mereka yang mengawasi nih jalannya si asuransi jiwa syariah udah sesuai dengan prinsip syariah atau enggak. Kalau enggak sesuai prinsip syariah, balik lagi dong, misalnya naruh investasi di sesuatu yang tidak baik gitu ya. Ya nggak boleh nih, harus dibalikin gitu ya. Terus ada uang-uang yang ini nggak boleh, mesti di cleansing kayak gitulah. Mereka yang ngawasin nih. Ya, sehingga jalannya asuransi jiwa syariah insya Allah udah halal nih. Amin. Gitu, karena udah ada pengawasan dari DPS. Iya. Dan diingatkan gitu ya. Kalau amit-amit ada yang kurang tepat atau kurang sesuai, diingatkan lagi gitu. Jadi udah pasti terjamin halal teman-teman nih. Terus juga ya Pak, pasti Indonesia kan itu dia tadi ya, kita ngomongin apalagi soal seputar asuransi syariah di sini mungkin banyak teman-teman yang tertarik karena secara mayoritas juga rakyat Indonesia itu beragama muslim gitu kan. Menurut Bapak sendiri nih kalau kita punya data atau perbandingannya gitu, seberapa besar sih market untuk asuransi syariah sendiri di Indonesia? Kalau bicara market sih gede banget ya. Hampir 90% penduduk Indonesia adalah umat muslim. Kalau kita punya 250 juta, ya sekitar 190 hampir 200 juta umat muslim. Itu besar sekali. Tetapi pertanyaan adalah dari angka itu berapa banyak yang sudah ada di asuransi syariah kan? Nah, coba. Pertanyaan dari itu kan. Nah,
yang data tahun 2019, wah saya lupa nih sumbernya di mana ya, saya lupa sumbernya, tapi mengatakan bahwa di bawah 5%, ya, di bawah 5% orang yang baru memiliki polis syariah. Oke. Ya, di bawah 5%. Artinya masih ada room yang cukup luas. Kalau kita bilang tadi adalah 90% umat muslim di Indonesia, kalau yang punya asuransi syariah baru 5%, masih ada ruang yang sangat besar bagi kita perusahaan asuransi jiwa untuk menawarkan produk-produk syariah. Betul. Ya, tinggal apakah produk-produk syariah yang kita tawarkan ya ini bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Dan yang penting juga adalah tingkat literasi. Oh iya benar. Literasi kita di syariah juga masih rendah. Oke. Ya, masih di bawah 5% juga tingkat literasi syariah. Nah ini mungkin juga PR ya kita dari penyelenggara dari asuransi jiwa yang punya unit syariah atau asuransi jiwa syariah untuk melakukan edukasi, ya. Edukasi ke pasar betapa pentingnya asuransi, ya nggak? Asuransi syariah aman kok, sama kok sama yang konven, gitu ya. Asuransi syariah lebih unggul kok yang ini. Betul. Itu literasi itu yang mesti gelontorkan ke dalam masyarakat sih menurut saya. Nah makanya semoga nih kalau misalnya nonton video kita hari ini di Ngobras ya, jadi makin tambah lagi ya Pak literasinya nih buat teman-teman yang kebetulan aku belum punya gitu, atau udah punya sih tapi kok menarik juga nih asuransi jiwa syariah, mungkin bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman ya, resolusi di tahun 2024 ini ya kan, memproteksi dirinya lebih baik lagi atau mungkin keluarganya juga. Nah mungkin bisa diracunin lagi nih Pak, racunin dalam tanda kutip, racun-racun yang positif gitu ya. Kenapa kita nih sebagai pribadi atau individu gitu butuh banget nih proteksi produk asuransi jiwa syariah gitu. Ya, tidak terbatas hanya asuransi jiwanya aja ya, tapi saya bicara asuransi secara keseluruhan gitu ya, bahwa manusia hidup ada life of stage ya gitu ya. Yeah. Ada yang dari kecil, remaja, dewasa, baru nikah gitu ya. Dan semua di setiap jenjang kehidupan itu ada resiko di dalamnya. Betul. Ya enggak? Tinggal ada resiko di dalamnya, baik itu resiko jiwa maupun resiko kesehatan. Tinggal bagaimana kita memilah-milah risiko mana yang mau kita antisipasi di awal. Ya. Nah biasanya misalnya kalau anak muda gitu ya, anak muda belum nikah gitu ya, ya biasanya mereka lebih memikirkan asuransi kesehatan. Betul. Ya, bagaimana dia memproteksi kesehatannya dia. Ya. Yes, mungkin ada beberapa perusahaan yang menyelenggarakan asuransi kesehatan untuk karyawannya. Yeah. Ya, tapi mungkin juga tidak. Yeah. Ya, jadi yang perlu diproteksi mungkin di tahap-tahap awal adalah asuransi kesehatan. Ya. Nanti pada saat dia sudah nikah gitu ya, punya keluarga, punya tanggung jawab tentunya kan ya. Ya dia kan juga nggak mau meninggalkan keluarganya dalam kondisi lemah kalau dia ada apa-apa dengan si katakanlah pencari nafkah gitu ya, maka dia perlu diproteksi oleh asuransi jiwa. Yeah. Ya. Nah jadi saran saya adalah pada saat kita masih mempunyai kemampuan dan mau dan mampu gitu ya, ya kita proteksilah diri kita dengan asuransi kesehatan mungkin, asuransi jiwa mungkin, ya sesuaikan dengan kebutuhan Anda, sesuai dengan juga kemampuannya kita. Itu dia, sesuai kebutuhan dan juga kemampuan, yang penting terproteksi gitu ya teman-teman ya. Waduh menarik ya. Nadia nih dari muda sudah memproteksi dirinya, keren banget ya. Tapi aku tertarik mendengar faktanya Pak Oti gitu ya, kurang dari 5% orang masyarakat Indonesia adalah nasabah asuransi syariah gitu. Bisa dibilang tadi ya sangat kecil sekali, padahal mayoritas mungkin di kita juga umat muslim dan bahkan yang non muslim pun bisa aja gitu loh memiliki asuransi jiwa atau asuransi syariah yang lain ya. Kalau Nadia sendiri pertama kali tahu tuh dari mana sih? Dari orang tua. Tuh kayak dari orang tuanya ya, bagus nih, berarti orang tuanya memberikan ini ya Pak, ide gitu ya. Berikan informasi. Nah kalau kamu sendiri merekomendasikan gak ke teman-teman kamu? Maksudnya kan mungkin belum pada tahu apa enggak, kayak apaan sih tuh Nat? Ada yang nanya-nanya. Kamu sendiri mencoba menjelaskan gak sih atau kayak ngasih tahu ke teman-teman? Aku udah sih ada beberapa teman yang aku coba ceritain lah ini asuransinya seperti apa gitu. Karena kan emang teman-teman aku masih seumuran aku juga kan, dan untuk
asuransi juga masih affordable, jadi ya semoga mereka tertarik juga ya kalau aku udah rekomendasiin gitu. Wah iya ya, akhirnya memanfaatkan ini ya dari mulut ke mulut, dan mungkin akan jadi challenge juga nih kalau misalnya dari Pak Oti sendiri. Kalau Nadia yang tadi tahu dari orang tua, kebetulan mungkin orang tuanya teredukasi dan juga literasinya oke nih tentang asuransi jiwa terutama. Kalau dari Bapak sendiri, menurut Bapak gitu ya, tantangan untuk mengedukasi atau kita tadi memasarkan, ngasih tahu orang-orang tentang produk syariah tuh tantangannya paling besar apa sih Pak? Tantangan paling besar adalah ya tadi itu mengedukasi. Iya ya. Mengedukasi ya. Makanya kita coba dengan berbagai macam cara kan ya. Kita punya banyak platform media sosial gitu yang saat ini ya seperti apa namanya, podcast kita hari ini mungkin adalah sarana kita untuk mengedukasi orang agar memahami ternyata di balik sana selain asuransi jiwa konven juga ada asuransi jiwa syariah. Ya. Nah, banyak juga perusahaan asuransi yang sudah menggunakan Instagram ya. Kalau dulu Facebook gitu ya untuk apa namanya, memberikan edukasi mengenai asuransi jiwa syariah. Nah, karena orang kan lebih gampang, lebih seneng nonton ya. Benar. Dibanding baca. Iya. Jadi orang nonton lihat Instagram, ya oke, berapa TikTok gitu Pak, sekarang Pak. Gitu ya. Sekarang berapa lama waktu kita dalam sehari kita gunakan untuk scroll Instagram? Benar. Ya enggak? Scroll TikTok. Iya. Ya enggak? Buka YouTube. Ya enggak? Nah, dengan edukasi yang dilakukan melalui YouTube, Instagram, misalnya Facebook gitu ya, dan platform yang lain, saya pikir itu adalah salah satu effort kita untuk mengedukasi masyarakat bahwa ada loh nih asuransi jiwa syariah yang punya produk-produk yang bagus, ya, punya benefit yang bagus, tidak kalah dari asuransi jiwa yang konven. Benar ya. Jadi harus lebih gencar lagi mungkin dari pihak asuransi jiwa syariahnya juga, atau mungkin dari para agent-agentnya nih untuk juga menawarkan dan juga memberikan edukasi literasi terhadap masyarakat. Jadi semoga di tahun ini kali ya Pak ya bisa bertambah lagi nasabahnya, banyak Nadia yang lain nih yang masih muda tapi udah sadar gitu pentingnya punya proteksi gitu, dalam hal ini proteksi asuransi jiwa gitu kan ya. Nah kalau terakhir nih Pak sebelum kita tutup gitu ya, kalau misalnya ada yang ingin ditambahkan, aku tertarik ke Nadia juga gitu, manfaatnya yang sudah kamu peroleh atau enggak kayak kelebihannya lah ya menurut kamu nih asuransi jiwa syariah dibanding sama teman-teman kamu yang belum punya nih proteksi gitu. Kalau dari kamu apa? Kalau dari aku mungkin manfaatnya jadi kita kayak bisa nabung gitu. Jadi bisa nabung terus disiplin nabung. Iya, disiplin nabung, benar. Jadi bisa disiplin nabung nih buat teman-teman yang emang tertarik lah buat gabung di asuransi syariah gitu. Oke, dari muda maksudnya kayak dari dini gitu ya. Di saat mungkin uang jajan udah ada atau mungkin punya gaji pertama gitu ya. Banyak nih mungkin yang 2024 juga first jobber ya kan. Mulai menyadari gitu pentingnya proteksi untuk diri sendiri ya Pak Oti ya. Kalau dari Pak Oti sendiri mungkin pesan-pesan terakhir nih buat sahabat asuransi yang lagi nonton di sini tentang asuransi jiwa syariah, atau ada yang mau disampaikan? Ya, satu hal adalah dalam membeli asuransi jiwa adalah kita mesti melihat dulu apakah kebutuhannya kita. Ya. Kan banyak juga orang yang beli asuransi jiwa karena ditodong ya. Oh iya, bisa juga. Ya, ditodong, nggak enakan beli gitu ya. Tapi yang pertama adalah kita harus tahu apakah kita butuh nih. Butuhnya yang mana nih di life stage-nya kita ya. Butuh yang kesehatan kah atau butuh yang jiwa kah ya. Setelah kita tahu mana yang menjadi kebutuhan kita, baru kita tentukan ya. Asuransi jiwa syariah adalah salah satu alternatif yang mereka bisa beli ya untuk mengakomodasi kebutuhan dia untuk asuransi kesehatan maupun asuransi jiwa. Yang ketiga adalah yang perlu dilihat adalah kemampuannya seberapa. Gitu ya. Karena kalau kita bicara asuransi kesehatan, kita bicara asuransi jiwa, itu kan bukan barang yang sekali bayar gitu ya. Rutin. Yeah. Ya, rutin. Ya, konsisten ya. Disiplin juga, karena banyak hal yang terjadi adalah dalam beberapa waktu kontribusinya bagus dibayarkan gitu ya. Tapi setelah itu
dia nggak bayar kontribusi, Nah, kan sayang, betul. uangnya hilang gitu ya. Nah jadi sesuaikanlah dengan kemampuannya kita ya pada saat kita membeli asuransi jiwa syariah. Wah, menarik. Terakhir deh nih sebelum kita tutup ya. Kalau di Manulife sendiri start dari berapa sih Pak? Tuh, boleh dibocorin sedikit mungkin kontribusinya untuk asuransi jiwa syariah dari berapa sampai berapa kisarannya gitu. Ya, kita punya satu produk unggulan yang namanya Manulife Perlindungan Diri Syariah gitu ya. Konsepnya adalah orang kayak menabung gitu loh. Ya. Kontribusinya bayar bulanan sampai dengan 5 tahun atau 12 tahun gitu ya. Nanti di tahun ke-12 kontribusinya dibalikin semua. Bisa gitu Pak, beneran? Dibalikin semua nih kontribusinya. Misalnya saya usia 30 tahun gitu ya. Iya. Nabung nih 12 tahun. Sampai umur 42. 42, 1 juta per bulan nih. 1 juta kan 12 bulan 12 juta kan? 12 tahun berarti 144 juta kan? 144 juta. Ya. Nah 144 jutanya dibalikin semuanya. Wih. Ya, tahun ke-12. Tapi selama 12 tahun tadi dia di cover 1 juta kali 450 kali. 450 kali. Jadi di cover 450 juta. Kalau ada apa-apa dengan orang itu ya selama 12 tahun ya dia mendapatkan 450 juta. Itu dia tadi pertanggungannya. Kalau nggak ada apa-apa dia dibalikin lagi 144 jutanya. Wih. Ya. Dan kita bisa start dengan 250.000. Wow, menarik tuh ya. Start dari 250.000, kalau ada dana 1 juta boleh, mau lebih juga boleh gitu ya. Menarik sih, tuh kan udah dikasih tahu nih, udah makin banyak lagi informasi yang kita tahu ya sahabat asuransi, terutama tentang asuransi jiwa syariah nih. Pak Oti terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Nadia juga terima kasih banyak ya, udah sharing-sharing ya. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bermanfaat, menambah pengetahuan baru lagi, dan jangan lupa diproteksi dirinya masing-masing habis itu ya. Aku juga mau ingetin buat sahabat asuransi, jangan lupa like video ini kalau misalnya kamu merasa video ini juga bermanfaat. Subscribe juga ke channel AAJI Official supaya kamu gak ketinggalan nih video-video dari kita yang lain, dan pastinya di-share video ini ke teman-teman kamu dan keluarga kamu yang blind ya, supaya makin banyak lagi yang tahu pastinya tentang asuransi jiwa syariah. Kalau misalnya kamu pengen kita bahas topik-topik yang lain atau punya pertanyaan juga, bisa langsung komen aja di kolom chat di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video hari ini ya. Sampai ketemu di video ngobras berikutnya. Dadah.